bahwa ketika engkau memuji seseorang, maka pujilah dia semata-mata karena Allah, sehingga tidak akan terjadi ketika engkau memuji namun engkau juga menjelekkan atau kemudian menjadikan engkau membenci seseorang. Ketahuilah bahwa tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang tadi tersebut kecuali memang Allah mencintainya dan memang Allah memuliakannya. Maka di sini saya ingin menyampaikan kepada para hadirin semua bahwa sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya bukan karena faktor berapa banyak kau punya jamaah, berapa banyak kau punya orang-orang yang mereka mengikutimu atau apa saja. Kita tahu bagaimana ketika Rasulullah SAW itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ketika itu Rasulullah melihat ada satu orang nabi yang dia sendirian dengan memegang pedangnya, lalu kemudian Sayyidina Jibril alaihissalam menyampaikan bahwa ya Rasulullah, bahwa itu adalah Nabi Sam'un. Nah, Nabi Sam'un di situ beliau tidak ada pengikutnya, namun dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa juga bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada berita dan Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Ali serta Sayyidina Umar untuk meminta doa kepada salah satu orang di saat itu, yaitu seorang yang berasal dari Yaman. Lalu kemudian diketahuilah bahwa orang tadi tersebut bernama Uwais Al-Qarni. Kita tahu Uwais Al-Qarni sangat tidak populer di saat itu dan sangat tidak terkenal di saat itu. Bahkan di kalangan kampung beliau dikira seperti orang gila. Namun di dalam pandangan baginda Nabi Muhammad SAW ternyata beliau memiliki kedudukan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di zaman saat itu sudah ada seorang wali Allah hebat di zaman baginda Nabi dan di zaman Sayyidina Ali serta Sayyidina Umar. Sampai-sampai beliau menyuruh pada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk meminta doa kepada beliau tadi tersebut. Beliau tidak punya pengikut pada saat itu, dikarenakan beliau dikenal oleh orang-orang di sekitarnya seperti orang yang gila. Namun kemudian Allah mengangkat derajatnya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa jangan kemudian kita menghujat seseorang dikarenakan mereka mungkin tidak memiliki majelis, atau mereka tidak memiliki pondok pesantren, atau mereka tidak memiliki pengikut atau apa saja. Ketahuilah bahwa jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka akan sangat mudah bagi Allah untuk mengangkat derajatnya. Sehingga jangan sampai kita kemudian memuji seseorang lalu dengan menjelekkan orang yang lain, bahkan lalu dengan menyampaikan ujaran kebencian kepada orang lain tadi tersebut. Jangan sampai engkau memuji ulama A lalu kemudian engkau menjatuhkan ulama B, dan begitu sebaliknya. Namun pujilah mereka semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan prasangka baik kita kepada mereka. Siapapun orang yang ada di bumi ini yang mereka tadi tersebut adalah makhluknya Allah, maka patut kita untuk menghormatinya, dikarenakan kita tidak mengetahui bagaimana suatu saat nanti hidayahnya Allah kepada mereka. Apa yang saya sampaikan ini bagian daripada untuk pembelajaran kita bersama, dan tentunya bisa buat koreksi buat diri kita agar kita tidak saling menjelekkan lagi kepada sesamanya dan tidak merasa diri kita yang paling benar. Ketahuilah bahwa kebenaran yang hakiki adalah milik Allah, sedangkan kita dilarang untuk kemudian menempatkan diri kita seakan-akan seperti Tuhan, lalu kita kemudian menyalahkan orang lain menurut pendapat kita dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita semuanya, para hadirin semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah dan pertemuan yang senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga manfaat, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di pengajian-pengajian berikutnya. Terima kasih.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.